Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan bicara tentang bagaimana mendapatkan double digit cuma dari rumah, dan ini merupakan catatan 1 tahun pertama saya di affiliate ini. Simak sampai akhir ya. Kita akan bahas apa saja. Yang pertama, saya akan bicara tentang background saya seperti apa, kemudian big why-nya, kemudian langkah pertama yang saya lakukan apa, kemudian apa aja yang saya dapatkan di awal, kemudian lompatan karena launching seperti apa, kemudian dapat apa saja setelah kita melakukan launching, dan langkah berikutnya seperti apa. Ini hal-hal yang akan kita bahas di video ini, simak sampai akhir. Baik, untuk yang pertama itu background. Background saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 5 orang anak. Saya berdomisili di Yogyakarta. Kemudian sebelum saya mengenal dunia affiliate, itu saya dan suami adalah produsen baju ya. Jadi kami berasal dari dunia fashion. Dan ini kami pasarkan secara online dari tahun 2010. Nama brandnya adalah Salama, produk unggulannya itu sarung celana koko anak. Ini tahun 2010 sampai saat ini masih ada. Jadi kami sudah berkecimpung di dunia fashion anak itu sudah sekitar 14 tahun ya, dan itu hanya kami pasarkan secara online. Kemudian tahun 2019, sekitar 5 tahun yang lalu ya, saya juga berkecimpung di dunia affiliate marketer. Jadi saya memasarkan produk-produk digital. Dari program affiliate marketer ini memang adalah salah satu pilihan untuk dapat cuan dari rumah ya, karena kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu mikirin produknya, kita cuman share-share aja nanti dapat komisinya. Dan selama 5 tahun, menjadi affiliate marketer itu sudah banyak sekali alhamdulillah yang saya dapatkan ya. Waktu pertama kali saya jadi affiliate marketer di produk digital itu, bulan pertama itu projeknya sekitar 10 hari, saya dapat cash, 6.000.000, 6,2 juta rupiah. Kemudian bulan keduanya 5 juta sampai akumulasi di 10 bulan itu 30 juta, 32 juta. Jadi itu dari produk digital ya. Itu saya lakukan terus sampai hari ini ya. Jadi sudah sekitar 5 tahunan saya bergelut di affiliate marketer di bidang produk digital sampai akhirnya 1 tahun yang lalu saya juga berkecimpung di affiliate marketer dengan produk kesehatan yang akan saya bagikan di slide-slide berikutnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah saya ini background-nya dari ekonomi atau manajemen atau apa gitu ya. Sama sekali tidak, saya memang dari alumni dari Universitas Gadjah Mada, tapi jurusannya adalah teknologi pengolahan hasil pertanian. Jadi kita banyak bicara bagaimana pengolahan makanan, kemudian tentang gizi gitu ya. Dan kebanyakan alumni dari jurusan saya itu biasanya mereka ada di pabrik-pabrik makanan, biasanya jadi R&D dan sebagainya. Nah, tapi saya tidak menggeluti dunia itu lagi karena saya waktu setelah lulus itu memang lebih, berminat ke membuka usaha sendiri. Nah, memang untuk memutuskan kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu alasan terkuatnya kenapa kita mau melakukan itu. Nah, sebenarnya saya diceritakan tentang peluang ini sama Mas Hermas itu udah lama ya, sudah lama dan sudah berkali-kali gitu. Bahkan saya pernah private Zoom itu sampai 2 kali, tapi saya belum ketemu alasan kenapa saya harus jalankan ini. Sampai pada suatu saat gitu ya, sebenarnya remeh banget saya lagi buka TikTok, kemudian ada salah satu video gitu ya, di video itu sebenarnya lucu-lucuan aja gitu, seorang ibu dia melahirkan usia 40 tahun, kemudian dia, tulis caption-nya, "Nak Nak," gitu, "jangan-jangan pada saat, kamu lulus SD, orang mengira aku ini nenekmu," gitu. Nah, sebelum ini saya tuh nggak pernah mikirin umur saya berapa tuh nggak pernah. Jadi kita cuman ya menjalani aja kehidupan sehari-hari, anak saya 5. Dan saya mikir, ini umur 40 tahun melahirkan, dia bilang seperti itu, jangan-jangan nanti seperti orang mengira aku ini nenekmu, dia bilang. Gimana saya ya? Saya waktu itu melahirkan anak terakhir, yang kelima ya, mudah-mudahan itu yang bungsu ya, yang kelima itu usia saya 42 tahun. Jadi saat ini, itu anak saya itu usianya 3 tahun, jadi saya udah usianya 45 tahun. Ya saya nggak muda lagi. Kemudian saya berpikir itu, gimana saya ya usia 42 tahun
melahirkan gitu, jangan-jangan beneran nih nanti pada saat anak saya lulus SD, lulus SMP, orang-orang ngira saya ini neneknya gitu. Kemudian saya berpikir, berarti saya ini udah nggak muda lagi. Terus terang sebenarnya sebelumnya saya nggak pernah mikirin usia. Kemudian saya berpikir lagi, yang namanya orang udah nambah usia itu kan nggak selincah waktu muda ya. Jadi saya berpikir lagi sampai kapan gitu saya akan kuat bekerja gitu. Sedangkan anak-anak saya usianya masih usia sekolah lah, usia yang butuh uang banyak ya. Eee, Sedangkan anak saya ada 5 gitu. Nah, disitulah saya berpikir gimana caranya saya punya penghasilan walaupun saya tidak terlalu aktif bekerja seperti saat ini. Karena mungkin nanti kesehatan akan menurun, kondisi juga mungkin, untuk yang nggak muda lagi itu kan berbeda gitu ya. Kemudian setelah, itu saya berdoa gitu, berdoa sama Allah, "Ya Allah, berilah saya peluang yang memungkinkan saya untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarga dan, menambah, menambah kebutuhan keluarga ya, karena anak saya banyak dan mereka untuk pendidikan itu juga nggak murah." Itu peluang yang bisa dilakukan, mungkin pada saat saya tidak muda lagi, pada saat saya tidak terlalu kuat lagi bekerja gitu. Jadi, saya pengen ada pekerjaan yang membangun aset, di mana aset itu nanti suatu saat yang akan bekerja untuk kita gitu. Jadi, eee, pada saat itu saya berdoa. Itu udah, paling sekitar 2 3 hari setelah itu, Mas Hermas hubungin saya lagi gitu. Kemudian dia ceritakan lagi peluangnya bahwa ini adalah, peluang jangka panjang, dia bilang, dan sebagainya ya, bahwa ini enggak sekedar, membangun bisnis biasa, ini bisa membangun aset. Terus saya bilang, "Loh, kok sama gitu dengan doa yang, 2, 3 hari ini saya ucapkan?" Gitu. Apakah ini sebuah jawaban gitu. Jadi akhirnya kemudian, ya udah deh saya coba aja dulu gitu. Waktu saya coba itu, nggak ekspektasinya nggak terlalu gimana ya, tapi satu yang bikin saya klik waktu itu mendengar Dokter Yuliasari. Jadi waktu itu Dokter Yuliasari kan cerita bahwa beliau bilang kalau misalkan 12 tahun pun gitu ya, beliau bilang misalkan, setiap 1 tahun saya tidak semudah orang lain misalkan kata Dokter Yuliasari waktu itu ya, misalkan saya butuh waktu 10 tahun atau 12 tahun pun gitu, tapi kemudian saya punya penghasilan sampai, 3 digit gitu ya, apakah pekerjaan ini masih layak dijalankan? Dia bilang seperti itu. Saya berpikir, iya juga ya, mungkin 5 tahun ke depan kalau saya tidak mengambil keputusan ini, mungkin saya akan tetap seperti ini sekarang. Tapi ketika saya mengambil keputusan ini sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan gitu ya, insya Allah semoga kalau memang ini jalannya, akan, dapat penghasilan yang, mencukupilah gitu untuk kebutuhan, anak-anak gitu, terutama kebutuhan pendidikan mereka gitu. Itulah akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya coba untuk, ikut program ini. Nah, kemudian setelah saya memutuskan gitu ya, ya udah akhirnya saya ikutin gitu, saya nurut aja apa kata Mas Hermas ikut trainingnya, saya ikut trainingnya, kata Mas Hermas undang ke Zoom, saya undang ke Zoom gitu. Saya cuma ngikutin aja, ngikutin apa aja yang Mas bilang gitu. Jadi langkah pertama yang saya lakukan yang ngundang ke Zoom, karena kan saya belum bisa ceritakan sendiri kan tentang ini. Saya juga nggak paham produknya apa gitu. Waktu itu benar-benar saya nggak tahu itu produknya apa. Jadi saya cuman share-share link Zoom aja gitu. Kemudian saya terkaget-kaget ternyata kok pada beli gitu. Orang-orang yang bahkan saya nggak paham produknya pun kok ada orang beli gitu di harga kolagen ya waktu itu belum ada IOPRO, kolagen harga 1,2 juta, kemudian ada yang beli TR19, bahkan saya nggak tahu itu apa TR90 itu apa, saya nggak tahu. Jadi itu produk diet harganya 16,5 juta kalau nggak salah. Anda kebayang nggak? Saya belum tahu produknya, saya nggak paham produknya, kok ada yang beli gitu. Ya itulah kekuatan sistemnya. Jadi kita cuman undang-undang orang aja ke Zoom gitu ya. Yang menjelaskan kan bukan kita, orang-orang yang sudah ahli gitu, orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Nah, ketika nanti dia membeli produknya kan nanti komisinya ke kita. Inilah kekuatan sistem. Saya lihat, oh ternyata cara mainnya seperti ini gitu. Jadi kita cuma nge-share link Zoom aja gitu. Kemudian biarkan mereka melihat
bagaimana produknya, bagaimana sistemnya gitu. Ketika mereka mendaftar nanti, daftar ke kita atau beli produknya nanti komisinya akan masuk ke kita, semudah itu gitu. Nah, jadi apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti apa kata mentor kita, kita pasti akan dapat hasilnya insya Allah. Yang pertama bisa kita dapat komisi dari produknya ya, produk yang terjual. Yang kedua, bisa aja dari orang-orang yang kita undang tadi gitu, mereka bergabung di affiliate-nya gitu. Nah, cuman waktu 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 itu ada lucunya juga gitu, karena kan saya biasa jual jual training ya, jual produk-produk digital. Itu kan kalau produk digital ketika mereka daftar ke web gitu, maka otomatis dia beli kan, kemudian kita dapat komisi gitu. Nah, bedanya di sini begitu mereka daftar-daftar di web gitu ya, ngasih data, kita daftarkan ke web, kan kita nggak dapat komisi. Nah, saya bingung tuh. Jadi, oh berarti mereka daftar ke web ini kita nggak dapat uang dong ya gitu. Jadi saya mulai berpikir oh berarti namanya komisi ini dari penjualan bukan dari affiliate gitu. Kemudian saya komplain tuh ke Mas Hermas, Mas berarti ini kita cuma daftarin orang ke web, kita nggak dapat apa-apa dong gitu. Baru di situ Mas Hermas jelasin, iya Mbak kita nggak dapat apa-apa karena affiliate itu kan daftarnya gratis, artinya kan nggak ada omset ya. Nah, jadi kita belum dapat komisinya, tetapi ketika mereka sudah terdaftar di web, itu akan terikat terikat selamanya dengan kita. Misalkan suatu saat, entah 1 tahun lagi, entah kapan mereka beli produknya, nanti komisi akan tetap masuk Mbak Noni, gitu. Mas Hermas jelasin, oh gitu ya. Jadi saya mulai paham bahwa ini sistem affiliate-nya adalah di lock, dikunci ya. Jadi begitu orang terdaftar di web dengan link afiliasi kita, maka selamanya akan terikat di kita. Dan keuntungannya lagi ketika mereka join affiliate, mereka kan akan ikut training-trainingnya ya, seperti saya tadi kan ikut trainingnya, undang-undang orang gitu ya. Nah, ketika nanti terjadi penjualan, walaupun mungkin nggak seketika itu juga, karena biasanya affiliate itu kebanyakan ya kayak saya lah ya, kan waktu join itu kan nggak punya uang ya. Kita kan pengen nyari uang nih di sini, bukannya mau ngeluarin uang kan gitu. Tapi pada saat berjalannya waktu, ketika kita udah mulai punya komisi atau ketika kita melihat produknya, oh ternyata bagus, oh ternyata kita butuh produknya, nanti pasti akan ada keinginan kita untuk beli produknya gitu. Jadi affiliate-affiliate yang sudah terdaftar itu biasanya setelah mereka paham produknya, mereka ada keinginan untuk membeli produknya. Nah, walaupun tidak serta-merta secepat misalkan langsung beli gitu ya, tapi itu hanya masalah waktu aja, nanti suatu saat mereka akan beli gitu. Jadi nggak apa-apa, kumpulin aja affiliate sebanyak-banyaknya, nanti itu adalah calon-calon pelanggan kita. Nggak usah pusing, misalkan eh, kita lihat banyak yang daftar affiliate tapi nggak ada yang jalan, nggak masalah gitu. Karena kita pandang aja bahwa mereka adalah calon pelanggan gitu. Jadi kita bisa follow up dengan program-program ini apa kesehatan ya kayak di Ask Doctor Anything gitu yang tiap hari Senin malam itu kan tentang edukasi-edukasi kesehatan gitu. Diundang aja ke sana untuk affiliate-affiliate yang nggak jalan gitu. Jadi ternyata dia nggak jalankan bisnisnya, nggak masalah. Kalau saya memandangnya adalah mereka tetap calon pelanggan gitu. Entah kapan belinya nggak tahu, yang penting diinformasikan aja Zoom-Zoom edukasinya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama adalah kita bisa dapat komisi dari produk yang terjual. Yang kedua adalah dengan membangun tim affiliate nanti suatu saat mereka akan menjadi pelanggan juga pada akhirnya. Nah, saya akan kasih gambaran aja ya. Jadi di bulan pertama itu saya rekrut affiliate itu ada 50 orang di bulan pertama. Kemudian di bulan karena target saya gini, eh karena kan saya mainnya memang di affiliate marketer ya. Jadi memang saya terbiasa rekrut affiliate gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, orang nggak langsung beli nggak apa-apa, yang penting kita ajak orang tersebut jadi affiliate, nanti suatu saat kan dia akan beli gitu. Jadi saya waktu itu goalnya udah rekrut aja tim affiliate sebanyak-banyaknya, makanya bulan pertama saya rekrut 50, bulan kedua itu sekitar 30 kalau nggak salah gitu. Jadi seperti itu. Nah, komisi yang saya dapatkan waktu itu mindset saya belum berjualan ya, terus terang waktu itu mindset saya belum jualan produk, jadi saya cuma rekrut dulu. Itu eh, sebenarnya dalam pikiran saya ini bisnis jangka panjang. Ya udahlah nanti mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun ke depan baru dapat hasilnya gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Di bulan pertama, bulan September itu ya, saya kan join Agustus. Bulan September itu udah ada komisi 687 ya.
ini saya lupa juga ada closing apa, mungkin kolagen atau apa gitu, karena waktu itu belum ada EOPRO. Kemudian bulan Oktober itu waktu ini ada komisi 2.192.000. Waktu Oktober ini ada expo kalau nggak salah gitu ya. Jadi kan kata Mas Hermas gini, Mbak manfaatin expo, undang aja sebanyak-banyaknya. Jadi saya nggak tahu apa itu expo, saya nggak tahu apa itu produknya, saya cuma undang orang aja. Pokoknya kalau saya kuncinya udah nurut aja, Mas Hermas bilang apa udah saya turutin aja. Kemudian saya kaget itu waktu itu ada komisi 2.192 ya. Kemudian November ini saya nggak aktif. Jadi kalau istilah Mas Hermas tuh, ini Mbak Noni cuti nih gitu. Jadi ada kalanya mungkin ya teman-teman juga mungkin ada yang mengalami ya nggak langsung jalan ngebut gitu enggak gitu. Jadi November ini saya cuma dapat 25.000. Tapi di Desember itu kan ada launching produk ya, launching IO Pro itu saya mulai dicolek-colek lagi tuh, Mbak nggak rugi nih nanti ada launching gitu ya kan, kata Mas Hermas. Kemudian di Desember itu dapat 6 juta sekian itu ya. Kemudian Desember, Januari itu 16 juta itu karena hasil launching tadi. Karena kan komisi yang Desember itu ada masuk di bulan depannya di Januari gitu. Yang akhir bulan Desember itu masuknya di Januari. Jadi ini pada saat launching IO Pro ini ada lonjakan 16 juta ya. Februari 6 juta, Maret itu ada launching yang kedua kalau nggak salah. Jadi ini masih berkaitan sama launching IO Pro lah ini. 17 juta 945 ya. Jadi memang terjadi lonjakan pada saat launching. Kemudian dan seterusnya ya. Dan ini diakumulasi totalnya selama 1 tahun itu 61 juta. Ini saya bukannya mau nyombongin atau apa ya, saya pengen kasih gambaran aja gitu, gambaran realistisnya kalau teman-teman mau menjalankan bisnis ini secara serius. Nah, ini grafiknya ya, teman-teman bisa lihat itu ada 2 grafik yang tinggi tadi ya, 17 juta sama berapa tadi, 16 juta atau berapa. Nah, itu terjadi pada saat launching. Jadi launching Alpro itu kan 2 kali ya. Launching internal ya kalau nggak salah, kemudian launching yang untuk umum gitu. Jadi biasanya launchingnya itu 2 kali. Nah, ini memang terjadi lonjakan ya. Kenapa ini terjadi lonjakan? Karena memang saya waktu itu ya udah ngikut aja gitu kata Mas Hermas, Mbak undang yang banyak, saya undang gitu. Mbak rekrut affiliate yang banyak, saya rekrut gitu. Jadi cuman modal ngikutin aja gitu. Alhamdulillah pada saat launching memang hasilnya cukup signifikan ya. Nah, jadi alhamdulillah banget ya memang pada saat launching IO Pro itu alhamdulillah memang hasilnya cukup cukup lumayan lah ya gitu. Jadi sebagai pemula karena waktu itu saya baru gabung ya, hitung-hitung jadi November habis cuti itu yang dibilang Mas Hermas cuti. Tapi Desember alhamdulillah pada saat launching IO Pro masih bisa mendapatkan hasil seperti itu. Nah, kenapa bisa naik? Karena memang harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Bisa 2 sampai 3 bulan sebelum launching. Jadi dari awal tadi kan saya ceritakan bahwa di bulan pertama saya rekrut 50, kemudian di bulan kedua saya rekrut sekitar 30 gitu. Jadi saya benar-benar pada saat itu memang merekrut affiliate yang banyak pada saat persiapan launching IO Pro. Nah, pada saat launching IO Pro itu target saya itu kan pengennya dapat 4 juta ceritanya. Waktu itu kan komisinya 1 IO Pro itu kan 500.000 ya. Jadi waktu itu target saya adalah 8 pieces dan waktu itu ada reward juga gitu. Jadi kalau waktu itu closing 8 pieces itu ada reward uang kalau nggak salah 1,5 atau berapa gitu ya. Jadi ada reward lain lah gitu. Itu yang bikin saya termotivasi, oh saya harus target saya closing 8 IO Pro gitu pada saat launching. Nah, saya itu kan memang terbiasa dengan perhitungan probabilitas karena saya kan lama di affiliate marketer ya, udah 5 tahun di affiliate marketer produk digital. Jadi saya memang sudah terbiasa dengan membuat target-target. Nah, target saya untuk 8 terjual itu probabilitasnya yang saya ambil itu kan 5%. Sebenarnya kalau dari hukum Pareto itu kan 20%. Jadi ada namanya hukum Pareto. Itu mengatakan bahwa hasilnya itu akan 20% gitu. Jadi misalkan nih dari 100 orang yang kita prospek nanti akan ada 20%-nya yang tertarik. 20 orang artinya ya. Dari 1.000 orang berarti 20%-nya nanti akan tertarik. Jadi memang harus bermainnya di jumlah banyak. Nah, kalau saya nggak main di 20%, saya biasanya ngambilnya di 5% karena kemungkinan terburuk gitu ya. Kalau saya kan prinsipnya
lakukan yang terbaik tapi bersiap untuk yang terburuk gitu. Jadi yang terburuknya adalah 5% gitu. Berdasarkan pengalaman saya selama ini. Nah, untuk mendapatkan 8 pieces IO Pro itu 5%-nya itu maka saya butuh 150 affiliate baru, tim affiliate. Jadi dari 150 affiliate ini kan nggak akan jalan semua ya. Kemungkinan besar yang akan jalan itu hanya 5%-nya aja gitu. Nah, 5% ini kan berarti kan eh, apa namanya 5%-nya kan sekitar 7,5 ya. Nanti ada hitung-hitungan di slide berikutnya. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Jadi 5% dari 150 itu kan 7,5. Jadi dalam hitung-hitungan ya di atas kertas kurang lebihnya nanti akan ada 8 pieces EOPRO yang terjual gitu. Nah, 150 ini tim affiliate banyak nggak? Banyak gitu. Jadi saya juga berpikirnya itu banyak, tetapi 150 affiliate ini kan nggak harus beli. Jadi mereka itu kan gratis ya. Daftar affiliate di sini itu kan gratis. Jadi gimana caranya kita mengajak orang-orang di sekitar kita, teman kita, orang-orang di grup kolam kita gitu, mengajak mereka untuk dapat tambahan penghasilan tanpa perlu modal gitu. Jadi dalam pikiran saya waktu itu cuman masa sih orang diajak dapat tambahan penghasilan nggak harus bayar, nggak keluar modal, nggak mau gitu. Jadi dalam pikiran saya gitu aja gitu. Jadi mudah aja. Saya dalam pikiran saya ah pasti adalah yang mau gitu. Masa nggak mau sih orang nggak perlu bayar kok gratis ini gitu. Bahkan dapat tambahan penghasilan eee, kemudian dapat training gitu ya, dapat training setiap hari gitu, di mentoring tiap hari gitu, masa nggak mau gitu. Jadi akhirnya, ya mudah mudah aja gitu. Jadi nothing tulus aja saya ajak orang-orang di sekitar saya yang ada di grup kolam, di kontak WA gitu untuk, pengen nggak jadi affiliate gitu. Akhirnya alhamdulillah terkumpul lah ya dalam jangka waktu berapa bulan, 2 sampai 3 bulan itu totalnya ada 150 ya, sampai Desember itu ada sekitar 150 orang. Akhirnya saya alhamdulillah merasa, oh ya udah save nih 150, insya Allah akan ada 8 yang terjual IO Pro. Sesuai target tadi kan. Tapi alhamdulillah saya kaget juga ternyata kenyataannya itu ada 11 yang terjual gitu. Dari komisi 500.000 kan berarti ada 5,5 juta. 5,5 juta yang didapatkan dari IO Pro dan alhamdulillah komisi ini saya langsung beliin IO Pro juga. Jadi saya punya IO Pro itu dari komisi. Jadi saya punya IO Pro itu bukan dari uang saya tapi dari uang komisi gitu. Jadi alhamdulillah seperti ini dengan perhitungan yang matang dan dengan persiapan yang matang 2 sampai 3 bulan sebelum launching IO Pro. Alhamdulillah sesuai dengan harapan. Nah, pertanyaannya kita mau nggak dapat uang lagi, double digit lagi gitu di next launching? Karena alhamdulillah ada kabar baik bahwa kita akan ada next launching lagi nih, launching produk baru yang pasarnya cukup luas gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi sekarang walaupun kita tetap promosi IO Pro ya, karena kan sekarang komisinya malah jauh lebih besar ya. Kalau dulu cuma 500.000, sekarang kita bisa dapat 1,3 juta gitu. Jadi terus 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 aja kita promosi IO Pro, tapi di samping itu kita persiapkan juga nih untuk launching berikutnya. Karena produk berikutnya itu adalah produk anti aging yang sudah terbukti ya dalam 14 hari itu terbukti secara klinis itu bisa membantu menghilangkan flek dan kerutan di wajah. Jadi apa namanya dan produk ini harganya itu jauh jauh lebih murah gitu di bawah IO Pro. Jadi insya Allah ini kalau saya optimis ya, optimis banget insya Allah ini hasilnya akan booming banget gitu nanti di launchingnya asal kita persiapkan dari sekarang. Nah, apakah pasarnya besar? Saya yakin ya saat ini semua wanita itu pengen terlihat lebih muda dan lebih cantik gitu dan kita lihat juga tren-tren sekarang ya begitu banyak, pasar skincare, kemudian operasi-operasi plastik itu kan semuanya pengen tujuannya adalah untuk itu ya lebih muda dan lebih cantik. Jadi pasarnya ini, insya Allah cukup luas. Nah, untuk menyambut launching ini, apa aja sih yang perlu kita persiapkan supaya hasilnya bisa sesuai harapan ya insya Allah. Kita kan hanya bisa berusaha ya, nanti Allah yang menentukan. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan? Kita cek ya.
Nah, sukses itu berpola, gagal itu juga berpola. Nah, kita akan melakukan persiapan sesuai dengan persiapan-persiapan sebelumnya pada saat launching Pro yang memang sudah alhamdulillah terbukti berhasil ya. Dan ini yang diarahkan oleh mentor-mentor kita. Yang pertama, ambil keputusan bulat. Jadi kita ambil keputusan bulat dulu nih, kita mau serius atau enggak. Kalau misal kita nggak mau ngambil peluang ini ya udah gitu. Tapi kalau kita pengen serius mau mengambil peluang ini, maka lakukan juga dengan serius gitu supaya hasilnya juga sesuai harapan. Kemudian yang kedua adalah tulis daftar nama. Tulis daftar nama terutama yang usia 40 ke atas ya, yang memang mereka butuh untuk menghilangkan flek dan kerutan karena biasanya kendala-kendala kulit ini kebanyakan di usia-usia tersebut. Kemudian yang ketiga kita bisa bangun grup kolam di WhatsApp ya, baik grup kolam untuk afiliat ataupun grup kolam untuk calon pelanggan gitu ya. Kemudian kita juga harus bangun tim afiliat gitu. Nah, tim afiliat ini siapa sih? Siapa aja gitu, siapa aja yang mau tambahan penghasilan. Jadi ini insya Allah lebih mudah ya rekrutnya karena kan gratis daftarnya. Jadi kita nggak perlu keluar modal gitu. Kita cuma cari orang-orang yang butuh tambahan penghasilan. Dan untuk kondisi saat ini, itu banyak sekali orang-orang yang butuh tambahan penghasilan. Tinggal kita menjelaskan aja peluangnya seperti apa. Dan kalau misalkan kita belum bisa menjelaskan, kita tinggal undang-undang aja ke Zoom. Karena Zoom-Zoom untuk rekrut afiliat kan juga udah rutin ya. Dalam satu pekannya ada 2 atau 3 kali gitu. Kalau misalkan waktunya nggak pas, bisa diundang secara private gitu. Bisa janjian dengan Mas Hermas. Jadi sudah sangat memudahkan sekali insya Allah. Jadi mudah banget ya, cuman tulis-tulis daftar nama, kemudian kita undang-undang ke Zoom gitu ya, mulai dari sekarang, baik Zoom-Zoom produk ataupun Zoom-Zoom untuk affiliate. Nah, kita lakukan aja ini secara maksimal, setelah itu tawakal dan serahkan pada Allah hasilnya, karena kita hanya bisa berusaha ya, hasilnya adalah ditentukan oleh keputusan Allah. Nah, terakhir dari saya, banyak jalan menuju sukses, tapi kita tidak akan pernah sampai jika kita tidak mencoba salah satunya. Jadi kalau memang teman-teman merasa bahwa ini adalah salah satu peluangnya, silahkan diambil, silahkan manfaatkan dengan maksimal. Tapi jika teman-teman merasa tidak cocok, tidak masalah karena memang kita tidak tahu apakah bisnis ini cocok buat teman-teman atau tidak. Sekian dulu dari saya, ini adalah slide terakhirnya. Dan satu lagi pesan saya, yang mau dapat double digit di launching berikutnya, segera wapri saya, tulis nama, kemudian underscore, mau serius gitu. Karena saya akan bekerja dengan orang-orang yang mau bekerja, saya akan bekerja dengan orang-orang yang memang mau serius gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, semuanya adalah hanya sebuah sharing aja, tidak ada maksud apa-apa. Kalau kita akan cocok untuk bekerja sama, silakan hubungi. Jika tidak masalah karena keputusan ada di tangan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.